wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mendapatkan tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran agama untuk SD. Dalam video ini, saya dan kelompok saya mengambil materi yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW kecil sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Ripka Rahimatunisa, dan ada Nur Hasanah, dan ada Aulia Ajijah, dan ada Siti Aminah, dan ada Titin Agustin, dan ada Sorta Guru Singa, dan ada Sopi Peijah, dan juga ada Agustiani Sapna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kisah Nabi Muhammad SAW. 1. Keadaan bangsa Arab sebelum kenabian. Agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Arab yaitu animisme, menyembah berhala. Ada beberapa berhala sesembahan mereka yang terkenal, yaitu 1. Lata, 2. Uzzah, 3. Manat, dan 4. Hubal. Namun, ada juga bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan hanya beberapa individu saja yang jumlahnya sedikit yang masih berpegang teguh pada agama yang hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kondisi geografis bangsa Arab adalah gurun pasir, gunung, dan bukit yang bersatu, sulit dijumpai air, sehingga perekonomiannya tidak banyak bergantung dari hasil bercocok tanam, tetapi dari hasil pengembala ternak dan kegiatan perniagaan. Bahkan sebelum kedatangan Islam, Mekah merupakan salah satu kota perniagaan terbesar di Jazirah Arab. Sebagaimana diketahui bahwa dijumpai kebudayaan yang sangat maju di beberapa tempat. Namun, dalam kehidupan sosial mereka sangat buruk. Kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada perlakuan baik terhadap kaum yang lemah. Dari perempuan dikubur hidup-hidup, kaum perempuan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa batasan, perzinahan, perjudian, perbudakan merajalela, dan juga peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kesemuanya itu gambaran secara ringkas tentang kondisi Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ripka Rahimatunisa dari gambaran cerita yang ada di atas tentang perilaku dan kepercayaan atau agama bangsa Arab yang kebanyakan menyembah berhala atau sebongkah batu yang tidak bisa bergerak apa-apa. Tampaklah bahwa bangsa Arab khususnya di daerah Mekah tidak menggunakan akal pikirannya secara baik. Mereka tidak memiliki pegangan hidupnya, naluri dan bisa kemanusiaannya tidak dapat dimiliki dan digunakan kecuali menggumbar hawa nafsunya itu. Maka oleh karenanya pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Ada yang tahu zaman jahiliyah itu apa? Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Terus penjelasan selanjutnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kedua orang tuanya itu berasal dari suku Quraisy yang terpandang dan mulia. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Rabu, Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah
Tahu nggak dinamakan tahun gajah? Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gubernur Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian pasukan itu binasa seperti daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil. Bertepatan dengan 570 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Dan saat beliau berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Dan beliau diasuh oleh pamannya Abdul Thalib. Pada usia 12 tahun, Rasulullah dibawa berniaga oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Ketika tiba di Basrah, beliau bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahira atau Bukhira yang mengatakan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya memiliki tanda-tanda kenabian dan menyarankan agar Rasulullah dibawa kembali pulang agar tidak dicelakai oleh orang Romawi dan Yahudi. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pada tahun ke-14 dari kelahirannya, Rasulullah SAW ikut dalam perang Fijr yang terjadi pada suatu tempat di antara Naklah dan Taib, antara kabilah Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW ikut membantu paman-pamannya menyediakan anak panah. Pada usia ke-25 tahun, Rasulullah SAW dipercaya membawa barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Kemudian, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Putra-putri beliau dari perkawinan dengan Khadijah adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putri beliau meninggal ketika masih kanak-kanak, sedangkan putri beliau semua hidup pada masa Islam. Meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia ketika masih usia 6 bulan setelah beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW berusia ke-35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah yang rusak akibat banjir. Tatkala pengerjaan sampai kepada peletakan Hajar Aswad, terjadi perselisihan tentang siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Untunglah ada seseorang yang bijaksana, yaitu Umayyah bin Mughfirah dari Bani Makhzum atas usul Umayyah. Mereka sepakat siapa yang paling pertama masuk melalui pintu Safa ialah yang menjadi perkara tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang pertama memasuki pintu tersebut. Dengan gembira mereka menyeru Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu meminta agar semua kepala kabilah memegang ujung selendang dan mengangkatnya sampai ke tempat. Selanjutnya, yang ketiga, perjalanan masa kecil Rasulullah SAW. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib juga kawin dengan Halah, putri dari pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi, dan seusia dengan beliau. Mereka tinggal di rumah Aminah selama 3 hari. Sesudah itu, bersama-sama mereka pindah ke rumah Abdul Muthalib. Abdullah jatuh sakit dan meninggal bersama dengan kembalinya kafilah ke Mekah. Rasa duka menyayat hati Abdul Muthalib dan Aminah. Harta peninggalan Abdullah sesudah wafat hanya 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing,
dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang kemudian menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang perjalanan masa kecil Rasulullah SAW. Aminah sudah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Mengenai tahun dilahirkannya, sebagian besar mengatakan pada tahun gajah 570 Masehi. Sebagian besar para ahli mengatakan ia lahir pada bulan Rabiul Awal atau malam ke-8 atau ke-9. Tetapi pada umumnya mereka mengatakan ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Muhammad lahir pada bulan Agustus 570, yakni tahun gajah, dan bahwa dia dilahirkan di Mekah, di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Selama 2 tahun, Muhammad tinggal di Sahara, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh Syaimah, putrinya. Udara Sahara dan kehidupan di pedalaman yang kasar menyebabkan cepatnya Nabi Muhammad menjadi besar dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan badannya. Setelah cukup 2 tahun dan tiba masanya disapih, Halimah membawa anak itu kembali kepada ibunya dan sesudah itu membawanya kembali ke pedalaman. Hal ini dilakukan karena kehendak ibunya. Keterangan lain mengatakan bahwa itu kehendak Halimah sendiri. Ia dibawa kembali supaya lebih matang, juga memang dikhawatirkan akan terkena serangan wabah Mekah. Nabi Muhammad dibesarkan dalam pengawasan dan asuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Abdullah telah meninggal sebelum dia lahir, yang berarti bahwa dia harus menaruh semua kepercayaannya kepada Allah dan hanya tunduk sepenuhnya kepadanya. Dia berziarah ke makam ayahnya di Madinah beberapa tahun kemudian, menangis dalam hatinya, dan saat kembali dia berkata, "Aku menangisi ayahku dan memohon agar Allah mengampuninya." Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kakek dan pamannya melindunginya sampai pada tingkat tertentu. Tetapi dia kemudian merasa bahwa perlindungan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik setiap fenomena dan sebab akibat, dia dapat menyaksikan tangan pencipta tunggal dari alam semesta dan sebab-sebab. Dia akan sepenuhnya tergantung pada Tuhannya dan meminta pertolongannya. Dan karenanya memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah yang menciptakan akibat dan memberi keberhasilan. Sebagai akibat dari kematian ayahnya, dia lalu dipanggil permata anak yatim yang tiada banding. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga kehilangan ibunya, Aminah, saat usia muda. Ketika dia meninggal di Abwa pada usia 25 tahun atau sekitar 26 tahun saat kembali dari berziarah ke makam suaminya di Madinah. Nabi Muhammad SAW baru berusia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya itu yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang kesatria besar dari Abrahat, tidak dapat menahan tangis ketika ia mendekati ajalnya. Kenangan yang memilukan hati ini barangkali akan terasa agak meringankan juga sedikit. Tetapi orang tua itu juga menyusul meninggal dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW pun waktu itu baru berumur 8 tahun. Kemudian sekali lagi Nabi Muhammad SAW dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu.
seperti yang sudah dialaminya sebelumnya. Ketika ibunya meninggal, begitu sedihnya dia sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ke tempat peraduan terakhir. Saya akan melanjut penjelasan dari teman saya yaitu Titin. Pengasuh Muhammad selanjutnya dipegang oleh Abu Talib. Sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara yang tertua Haris, tetapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu, sangat kikir. Oleh karena itu, ia hanya memang urusannya sikaya atau pengairan, tanpa mengurus rifadah atau makanan. Tetapi sekalipun dalam kemiskinannya, Abu Talib punya perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Tidak heran jika Abdul Muthalib menyerahkan asuhan Muhammad kemudian kepada Abu Talib. Nabi Muhammad juga diajak oleh pamannya, Abu Talib, berdagang ke negeri Syam. Saat ia berusia sekitar 12 tahun untuk pertama kalinya, dan yang kedua kalinya saat berusia 25 tahun. Dan di saat itulah Muhammad bertemu dengan Siti Khadijah. 4. Muhammad Syaf mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, yaitu ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lainnya sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril datang menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Walau Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir, yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu an sedang tidak berada di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka maitu wa innahum maituna. Yang artinya,
Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surah Az-Zumar ayat 30.